Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Alhamdulillah para jemaah sekalian, malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama bermuajah dalam rangka thalabul ilmi. Kita niatkan beriktikaf dan thalabul ilmi semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masih yang berkaitan dengan ibadah kita, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jadi kita ambil kasus per kasus. Kasus per kasus. Jadi kalau dalam sholat berjamaah itu paling sedikit terdiri dari imam dan makmum. Kemudian makmum itu ada makmum muwafiq, ya, ada makmum masbuk. Ya, sekali lagi, makmum muwafiq dan kedua makmum masbuk. Lalu yang biasa jadi pertanyaan itu atau yang jadi persoalan itu, siapakah masbuk itu? Kalau definisinya masbuk itu ya bukan artinya teka bagian atau tidak dari awal. Jadi masbuk itu man lam yudrik zamanan yas'u qira'at al-fatihati qabla ruku. Man lam yudrik zamanan sa'atan yas'u qira'at al-fatihati qabla ruku. Yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan waktu, ya, sehingga dia sempat membaca Al-Fatihah sebelum ruku. Sebelum imam, ya maksudnya sebelum ruku, sebelum imam ruku. Jadi orang yang tidak mendapatkan kelelesaan waktu untuk membaca Fatihah sebelum imam ruku. Sholat sih dari awal, saking imamnya enak bacaannya ngalamun gitu. Ya mending kalau bacaan imamnya panjang. Lamun misalnya bacaan imamnya taruhlah misalnya baca Al-Hakumut. Saking enaknya bacaan imam, fokus nuka naon gitu nya, fokus membaca dengerin gitu. Ari pas kan Al-Hakumut satu ayat terakhir teh. Summa latus alunna yauma idzin anin naim misalnya. Baru ingat can baca Fatihah. Kira-kira lamun baca Fatihah selesai wah.
nggak akan selesai, nggak akan selesai. Nah itu juga termasuk masbuk kalau dari definisi itu, ya dia tidak sempat membaca Fatihah. Sehingga kalau yang mengikuti madhab yang la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, wayahna saat salam nambah 1 rakaat. Meskipun dari awal sholat, cuma karena ngalamun saking enaknya bacaan mungkin gaya as-sudes gitu ya, lagam as-sudes, saking enaknya ngalamun dah. Ketika summa latus alunna yauma idzin anin na'im, pas bahasa summa latus alun dengar itu baru sadar belum membaca Fatihah. Kan dari mazhab Syafi'i itu setiap rakaat harus membaca Fatihah. Nah, kalau mengikuti mazhab itu ya wayahna, ya karena tidak sempat membaca Fatihah tambah 1 rakaat, ya bujang-bujang di awal tadi mesti di awal, meskipun begitu ya komo misalnya untuk di awal. Nah tinggal nanti bagaimana kalau sholatnya tidak dari awal, lalu dia datang ya sebelum, yaitu yang pernah saya sampaikan juga ya, memang sebelum ruku, cuma ketika kalau membaca Fatihah tidak akan selesai. Nah disinilah yang disebut innama ju'ilal imamu liyutamma bihil ma'mum. Bacaannya makmum yang tidak selesai itu yang ditanggung imam, asal dia tidak istighol, tidak tidak mengerjakan sunnah dulu. Misalnya baca iftitah dulu ya, atau bahkan cuma baca ta'awudz saja, tapi terus nggak selesai Fatihahnya. Maka kalau disibukkan dengan membaca sunnah dulu, kemudian tidak selesai Fatihah terus ruku, maka itu harus ditambah 1 rakaat. Tetapi kalau misal begitu datang langsung Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah langsung, terus tidak selesai Fatihah, ikut ruku ikut saja, dapat 1 rakaat. Itu ya. Jadi perlu kita pahami juga ya. Perlu kita pahami juga. Kasus kemarin ya ada di kita juga. Cuma saya baru sekali lihatnya. Kurang tahu nih kalau masbuk selalu begitu enggak. Ini perlu kita harus kita ingatkan juga. Ketika dia masbuk, imam lagi sujud, dia langsung sujud, terus berdiri. Jadi orang teh kabeng batnya, sebab di kabeng bat, ya teh kumaha, takbiratul ihramnya kapan? Harusnya begitu datang takbiratul ihram saja, takbiratul ihram baru sujud. Aya nu kieu datang sujud terus berdiri baru takbiratul ihram. Nah, seharusnya kita datang takbiratul ihram terus ikuti gerakan imam.
Jadi memang kalau kita bicarakan selalu saja ada ya, kalau kata Pak Haji Hikmat, akan selalu meskipun masalah sholat termasuk masalah berjamaah itu dibaca bolak-balik, diulang bolak-balik, aya deui kasus baru. Ada lagi apa namanya yang orang lakukan loh kok begini gitu ya. Jadi aja selalu ada. Nah, termasuk yang akan kita kupas malam ini. Kebetulan kalau di saya bawa kitab pendampingnya, gitu ya, yang berkaitan dengan soft di dalam sholat berjamaah, di dalam sholat berjamaah. Jadi kalau di kita apa kasusnya? Belum selesai sop kedua, acan pinu, sop katilu terus ayat. Ya. Kadang-kadang masih baru sop kedua baru segini, sop ketiga sudah gitu ya. Jadi kalau dilihat fadilahnya ini berarti berjamaahnya harus tahu bahwa ada predikat atau apa ya, ada kesunahan berjamaah, kemudian ada juga kesunahan soft, keutamaan di dalam soft selain keutamaan berjamaah, ya. Kalau urutan soft seperti apa? Ya jelas ya, kalau ada laki-laki berarti laki-laki di depan, kemudian anak-anak di belakang, laki-laki yang dewasa. Lalu anak-anak perempuan, ya anak laki-laki ya, orang tua dewasa, sop dewasa, kemudian sop anak-anak, terus ke belakangnya lagi sop anak-anak perempuan, lalu baru sop perempuan dewasa. Itu kalau campur ada laki-laki dan perempuan, ya. Nah, kemudian kumalamun ayanu nan khunsa banci, ya. Banci ya sudah ini kan banci itu ya banci asli ya, bukan bencong asli. Bagaimana? Itu posisinya di belakang laki-laki. Karena masih ihtimal, masih ini antara laki-laki dan perempuan nih. Kalau yang khunsa itu. Di kita ada nggak yang apa namanya kelamin ganda gitu? Kalau ada kasus khunsa itu Pak, yang kelamin ganda itu yang suka jadi permasalahan itu dalam hal faraid, dalam bab waris. Karena ada khunsal muskil disebutnya. Khunsal muskil ieu teh rek disebutkeun laki itu yang perempuan taitan khunsal muskil. Nah, muncul di dalam bab faraid. Ada bab tersendiri itu. Ya. Nah, kembali ke masalah sofya. Ya.
ini udah penuh, yang pertama, yang kedua udah penuh, dia datang barisan yang ketiga. Nah, barisan yang ketiga ini apakah dari ini dulu, kanan dulu, atau bebas? Itu ada aturan ini kan? Ya. Yang sebaiknya kita ngisi dari mana dulu begitu? Dari sebelah kiri dulu atau kanan dulu atau di tengah dulu atau seperti apa? Itu karena kami ini belum tahu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kebuka di sininya. Kalau dari MUI ada panduannya, kiri kanan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Tapi ada juga yang kanan dulu baru kiri. Kalau kita rata-rata langsung di tengah. Nah, makmumnya yang satu orang bagaimana, yang dua orang bagaimana, kemudian lanjutnya bagaimana. Ya, kita buka saja nanti. Wa sunnah lirijali wuqufuhum fi shaffil awal. Jadi sunat untuk laki-laki itu diamnya berdirinya di shaf awal. Ya. Karena shaf awal itu merupakan shaf yang paling utama di antara shaf-shaf yang lain. Ya. Kemudian lalu bagaimana kalau tadi itu ya, khunsa dan perempuan itu shop yang paling utamanya di paling belakang. Kalau berkumpul gitu antara jamaah laki-laki dan perempuan. Wa afdalu kulli shaffin yaminuhu summa yasaruhu. Dan sebaik-baik seutama-utama setiap shaf itu adalah sebelah kanannya. Apa parebut di dia heula gitu. Nah, mohon kanan heula summa yasaruhu baru kirinya. Shaf kaduana sami, kanan dulu kemudian kirinya. Kanannya sebelah mana? Kanannya yang paling dekat dengan imam. Meskipun di belakang tapi dekat dengan imam. Nah, begitu. Ya. Nah. Wa abdul kulli shafin yamin thumma yasbu. Wa mata sabaqa wahidun ila shafil awal lam yajuz li ghairihi ta'hiru. Kan ketika kalau misalnya tertinggal pada shaf awal, ya. Lalu bagaimana yang keduanya? Itu ada beberapa masalah. Ada beberapa bahasan maksudnya. Ya. Jadi saya singkat aja nih yang ini karena di sini dijelaskan bagaimana kalau ada seorang hamba misalnya ya, seorang hamba. Nah, ini tapi nggak apa-apa ya. Ini meskipun masalah perbudakan sudah tidak ada, tapi ini gambaran untuk kita saja ya. Ini ketika ada nih, udah di depan nih, sudah di shop pertama, kemudian bagaimana misalnya digeserkan ku batur gitu, ya. Namun ayah budak ya digeserkan kurang ke tukang teh ulah teh sebetulnya nggak boleh ya. Tapi kia tete ada beberapa masalah maksudnya masalah di sini pembahasan ya. Misalnya yang pertama kalau
yang di sop pertama ini, kalau yang di sop pertama ini adalah misalnya ada satu orang, ya, misalnya punya penyakit lah, punya penyakit yang menjadi udzur. Jadi udzur maksudnya ngaganggu gitu. Kumaha misalnya membau awak masuk teu. Bau awak misalnya, tapi di sop hayun ngaganggu tah. Kira-kira kumaha. Soalnya dia contohnya gitu. Contoh di sini adalah bau mulut sehingga ngaganggu. Boleh nggak digeser? Nah, gitu ya. Jadi kan pada dasarnya tidak boleh menggeser orang ketika sudah berdiri di sop pertama, kecuali ada beberapa masalah. Nah, masalah yang satu ini, lamun yang ngamadorotkeun nu lain sebaiknya mungkin diminta tidak di depan. Pangkarweh. Kemudian yang kedua, ada seorang hamba misalnya berdiri di sop pertama, lalu udah berdiri datang juragana tah tuana, kumaha aku seksikona maneh di tukang we urang dihareup misalnya. Nah, itu masih boleh. Yang asalnya tadi kan tidak boleh, karena ini yang di depan itu asalnya adalah hamba. Nah, datang tuannya, sayyidnya, boleh tuh menggeser. Itu dua. Ini nanti yang keempat nih yang penting. Yang ketiga, itu misalnya gini. Ada orang yang sudah berdiri di sop pertama. Kemudian datang seorang anak-anak misalnya. Seorang anak-anak, beberapa anak gitu ya, sibian itu. Ya. Sini contohnya sibian itu berarti banyak. Kalau satu itu sobiyu ya, sobi. Nah, sekali lagi, kalau sudah ada datang nih seseorang ya di sop pertama, terus datang barudak gitu ya. Kemudian datang lagi orang dewasa ya, datang lagi orang dewasa yang masuk ke situ. Lalu gimana posisinya? Tidak boleh di situ. Lam yuakhiru, tidak boleh mim makanihim, tidak boleh menggeser, disuruh ke belakang. Ya. Gitu. Ya, kecuali keluarganya. Namun ku keluargana ke bapana misalnya dipindahkan ke belakang boleh. Tapi lamun lain-lain mah ulah. Meskipun marbot misalnya. Akhirnya mengurus masjid ya. Gitu. Ketukang. Misalnya gitu. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat, idza taqaddama khalfal imami man la yasluhu lil istikhlafi. Ada orang ya
Yang berdiri di belakang imam orang yang la yasluhu lil istikhlafi, tidak pantas untuk menggantikan imam. Ya, ini terserah, terlepas ada kasus atau tidak ada kasus. Kisah kasus Imam Namawat bisa, atau kasus Imam Nabatal. Jadi harus ada yang pantas ya mengganti imam. Berarti kalau ada yang berdiri di belakang imam itu kira-kira can pantas jadi imam. Tah, boleh tuh digeser. Boleh digeser. Pak punten ieu mah ku ieu weh kira-kira pantas mengganti posisi imam. Meskipun belum ada kasus lah. Terlepas dari ada kasus. Nah, namun ayah kasus, nah ini penting nanti dia. Ya. Itu. Silakan sambil inilah, gak apa-apa. Kita interaktif aja. Monolog masa sepi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Posisinya di samping. Jadi kalau lewatnya sholat kan juga beda. Iya, inilah yang sering terjadi di kita karena tidak paham semuanya. Artinya tidak memahami bahwa hal seperti itu harus diisi, gitu ya. Terlepas dari itu kan keutamaan berjamaahnya. Ya, ketika sopnya terputus, bukan berarti membatalkan sholatnya ya, tetapi jadi keutamaan sopnya karena terputus itu kan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min iqamatis shalah, rapatkan, luruskan. Kemudian itu satu, yang kedua cara pindahnya mungkin bingung karena nggak tahu dateng ngaji gitu. Kumaha yuk aduh rek pindah kumaha habis salah. Gimana cara pindahnya, Pak? Allah ngaclong ya. Mesti ngaclong. Terus jangan sampai tiga gerakan. Punten ya. Misalnya gini. Kalau misalnya kita ke depan, ngaclong yuk. Nggak mungkin lah ya. Kalau ini satu, namun kia, dua, tiga, batal. Jadi kumaha? Satu, dua, diam. Satu, itu batal. Jadi ada jeda, Pak. Gitu. Ya. Tongki. Asal tuh anu ngajarkan gitu.
asa teu aya nu ngajarkeun gitu nya. Mungkin 1, 2, diam dulu. 1. Jadi yang membatalkan itu 3 gerakan mutawaliyah berturut-turut. Sehingga supaya tidak berturut-turut, berhenti dulu, diam dulu, dijeda gitu. Kan? Lah siapa yang sunnah mengisi? Yang belakang, Pak. Belakangnya. Lah iya, makanya yang bertanggung jawab itu yang di belakangnya. Kalau yang di belakangnya lagi sudah beda lagi. Dah tidak paham teh ya. Nah, makanya kalau apa namanya kita nanti pentingnya membuka dan belajar sama-sama itu yaitu. Jadi supaya tahu semua. Jadi yang tidak boleh itu bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, kalau jadi begitu 1, 2, titik diam. 1, 2. Itunya tidak berturut-turut. Ya. Dewasa. Nyampur. Terame. Iya. Ya, karena kondisinya ya. Memang itu tidak menjadi berjamaahnya tidak sah. Hanya memang kondisinya kalau dikumpulkan barudak memang gitu. Jadi ya insya Allah apa namanya tidak jadi sesuatu yang mengurangi nilai berjamaah. Meskipun ada anak-anak di sela-sela jamaah dewasa ya. Idealnya seperti itu aturannya memang ya. 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 Iya, seperti tadi Pak mungkin ya. Kalau pertimbangan saja karena kalau 14 tahun tidak mungkin malah heureuy lah gitu. Beda dengan anak-anak yang masih kecil kan. Makanya tadi juga kan berkaitan tuh. Kalau ada anak yang tidak ada keluarganya kemudian sudah berdiri di situ. Kalau bukan keluarganya yang menggeserkan tidak boleh juga. Kecuali kalau sama orang tuanya dipindahkan misalnya tong didinya tapi sama apa namanya keluarganya lah gitu, walinya. Makanya kalau sebenarnya yang bagusnya kan kalau ada anak-anak, ada orang tua yang bawa anak ya di bawah pengawasan dia gitu. Dan kalau soal umur 14 tahun saya juga belum ini ya. Mungkin itu kebijakan di situ aja.
pemahaman anak tidak boleh di depan itu seperti yang disampaikan tadi di poin 4. Tidak boleh posisi di belakang imam. Yang tadi disampaikan. Jadi yang di belakang imam itu yang layak menjadi mengganti imam ketika datang. Kalau posisi di saf pertama tapi tidak di belakang imam, saya kira tidak mengurangi kesempurnaan. Apalagi tadi kata Pak Yono asal didampingi. Jadi maksud saya mungkin apa yang terjadi di situ tidak diperbolehkan di belakang imam karena ketika imam batal sementara yang di belakang adalah anak, dikhawatirkan tadi ya tidak bisa menggantikan imam ketika imam batal sholat. Mungkin dia tidak spesifikasi sebenarnya jangan berada di saf pertama. Ya. Kalau dia menyatakan kalau berada di belakang imam pasti benar. Tapi membawa usia memang kalau kebijakan bisa jadi karena maksudnya. Tapi kalau dilihat di situ anak kecil tidak terasa anak tertib, apalagi dari 10 atau Ya makanya tadi di poin ketiga ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau ada anak yang sudah diam di sop depan, misalnya, itu enggak disebutkan di belakang imam, di sop depan aja, di sop depan maksudnya lebih depan dari orang tua. Nah itu siapa yang boleh menggesernya? Ya keluarganya, misalnya ada bapaknya atau kakaknya. Kalau yang lain itu tidak boleh karena dia sudah ada di depan. Meskipun seharusnya yang anak-anak itu kan di belakang, kok yang dewasa. Cuma ke ujung-ujung ini sudah ada di depan. Boleh nggak? Nah, yang boleh menyuruh pindah itu ya kalau ada keluarganya, misalnya ada bapaknya, itu boleh suruh pindah. Kalau orang ini sesudah, kalau sudah ada di depan ya sudah, kita nggak berhak nyuruh pindah yang lain. Kok mau meren bapak-bapak mah budak wet ulah disuruh pindah. Nah, kalau yang tadi yang di belakang imam itu lebih khusus lagi, Pak. Ya, jadi yang di belakang imam itu khusus lagi. Jadi memang yang harus layak menjadi imam. Nah, baru itu di belakang imam. Kalau yang di belakang itu memang dewasa sih, tapi dewasa itu dewan ya. Kasus di sini ya, dewan sudah di satu tempat pertama, maka disuruh belakang. Tapi mah kasus di sini, bukan di mana lagi. Iya. Kan iya, kan fisiknya aja Pak yang usia dewasa ya. Tapi pikirannya kan anak-anak seperti itu. Ya sebaiknya disuruh pindah saja. Karena memang meskipun badannya dewasa, tetap pemikirannya kan masih anak-anak. Nah ini masih ada bahasan di bab ini ya, dimakruhkan bagaimana makmum yang menyendiri di belakang. Tapi ini penjelasannya masih banyak. Kemudian bagaimana syarat-syarat untuk menggeser menggeser seseorang itu ada syaratnya. Nah, kemudian di sini perlu diingatkan juga wahina idin kuriha dimakruhkeun ya makruh ya. Kuriha syuru'un fi saqfin
qabla ismami ma qablaha. Ternyata tuh makruh tuh ngaheulakeun sop sebelum sempurna sop nu sebelumna. Jadi kalau sop kedua belum selesai itu makruh. Makruh. Ya, itunya ini disampaikan aja makruhnya supaya lebih ditekankan makruh lamun can beres sop kahiji terus bikin sop gitu. Ya mudah-mudahan ini tidak memuaskan, nanti kita buka lagi ya insyaallah apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan berjamaah atau sholat munfarid juga insyaallah kita akan bahas termasuk kasus kemarin ya, cuman ini sudah nantilah kita buka lagi insyaallah bulan depan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.